Bab 629. Apa kamu seorang binaragawan? Miranda terus mengamati Reka dari celah, dan merasa lega ternyata Reka tidak mengintip dirinya. Tampaknya laki-laki ini cukup jujur. Pada saat yang sama juga terdapat sedikit rasa tidak senang dalam hati. Apa karena tubuhnya tidak bagus, sedikit pun tidak menggoda? Bahkan tidak punya niat untuk mengintip sama sekali. Setelah selesai mandi, Miranda berkata ke Reka, "Kamu juga mandi sana." Pakaian berlendir yang menempel di tubuh memang membuat tidak nyaman. Reka meletakkan foto bertanda tangan ke samping dan pergi mandi. Miranda mengeluarkan setelan baju kasual dari lemari, dan memberikannya ke Reka. "Ini baju ayahku, kamu pakai dulu, ah." Miranda berniat ingin mengantar baju ke Reka, sebaliknya lupa bahwa Reka sedang mandi. Alhasil Miranda melihat tubuh Reka dengan jelas. Miranda seketika tercengang. Miranda melihat tubuh kurus Reka, namun penuh dengan daging otot yang indah dan sempurna, terutama otot perut Reka, membuat wanita yang melihatnya ingin menjerit. Apa Reka seorang binaragawan? Bukan. Bahkan bentuk tubuh seorang binaragawan juga tidak sebagus Reka. Reka mengambil baju dan mengunci pintu, bahkan juga memarahi, "Dasar mesum." Pipi Miranda memerah, pikirannya melayang, saat memejamkan mata pikirannya penuh dengan tubuh berotot itu. Seandainya bisa menggigitnya apa yang sedang dia dipikirkan. Selesai mandi, Reka segera keluar dari kamar mandi. Reka melihat ke Miranda, dan Miranda kembali tidak bisa menahan, pikirannya berkeliaran, seluruh tubuhnya sedikit menggigil. Untuk menghindari rasa canggung, Miranda segera berkata, "Kamu sudah lapar, kan? Aku masakan sesuatu untukmu." "Iya, tetap dingin seperti es." Miranda pergi ke dapur, memasak semangkuk mie telur untuk Reka. Reka sangat kelaparan dan makan dengan lahap. Miranda tersenyum lebar. Ini pertama kalinya Miranda memasak untuk pria lain. Tidak disangka begitu sukses. Dia melihat Reka makan dengan lahap. Selesai makan mie, Reka meletakkan sumpit dan berkata, "Aku tidak boleh makan mie kamu secara gratis. Katakan kamu punya masalah apa, kenapa mau lompat ke sungai? Jika aku bisa bantu, akan ku bantu." Miranda tersenyum pahit. "Bantu? Kamu bisa bantu apa? Master Yo bukan sosok yang bisa ditangani oleh orang sepertimu." Tetapi, Miranda tetap menceritakan seluk-beluk masalah secara detail ke Reka, termasuk masalah lamaran kerjanya hari ini yang ditolak oleh grup Imperial. Reka berkata sambil berpikir, "Bos baru grup Imperial memang bisa lindungimu. Besok kamu pergi lamar lagi, tidak akan ada masalah." Miranda berkata dengan kesal, "Hehe, orangnya saja telah menolakku dengan tegas hari ini. Apa mungkin akan berubah pikiran dalam satu malam?" "Reka, bisa." Miranda, "Mengoceh memang mudah. Kamu kira bilang bisa maka pasti bisa. Apa kamu juga bisa mengendalikan keputusan grup Imperial?" "Reka, bisa." Miranda terdiam sepenuhnya. Nilai pasar grup Imperial secara konservatif diperkirakan 2 triliun. Kamu bisa mengendalikan keputusan grup Imperial. Kalau begitu status sosialmu seharusnya tinggi. Uang yang dipunyai paling sedikit juga 2 triliun. Apa miliarder sekarang semuanya begitu sederhana? Mengenakan pakaian lusuh seperti itu total harga pakaianmu dari atas hingga bawah saja tidak capai 200.000. "Reka, kamu menilai dari penampilan luar." Miranda menggeleng, "Bukan?" "Reka, kalau begitu ya udah. Miranda, lupakan saja." Miranda terlalu malas berdebat dengan Reka. Miranda menganggap Reka sedang membual untuk memuaskan rasa sombongnya. Miranda berkata, "Katakan padaku, apa kerjamu, dan berapa gajimu per bulan?" "Reka, seorang salesman, gaji per bulan 16 juta. Puf, Miranda tidak tahan ingin tertawa. Akhirnya karakter asli Reka terungkap juga. Seorang salesman dengan gaji 16 juta per bulan ingin mengendalikan keputusan grup Imperial? Omong kosong. Bab 630. Malam ini kamu tidur di kamar kedua. Miranda berkata, "Gaji 16 juta per bulan tidak cocok dengan penampilanmu. Lebih baik aku memperkenalkan kamu jadi model pria, gaji minimalnya 100 juta. Reka, maaf,
Aku tidak tertarik dengan jumlah uang sekecil itu. Miranda merasa lucu. Seorang yang bergaji 16 juta per bulan, bisa makan semangkuk mie ayam dengan berbagai rasa hidangan mewah, sebaliknya tidak tertarik dengan gaji 100 juta. Tidak berkemampuan tapi punya standar tinggi, standar yang jauh dari jangkauannya. Kasarnya, sama seperti orang tidak berguna, Miranda malas untuk beromong kosong dengan Reka. Dia mengulurkan tangan menunjuk ke kamar tidur kedua. Malam ini kamu tidur di kamar kedua. Iya, Reka meminum abis kuah mie, lalu berbalik masuk ke kamar dan tidur. Benar-benar manusia aneh, Miranda menghela nafas, dan kembali ke kamar untuk istirahat. Malam ini Miranda tidur dengan nyenyak, terlelap sepanjang malam. Mungkin karena dalam rumah terdapat seorang pria yang bisa bertarung, maka itu merasa aman dan nyaman. Miranda bangun tidur dan menguap lebar beberapa kali, bersiap pergi mandi. Alhasil saat berjalan keluar dari kamar utama, Miranda melihat pintu kamar kedua terbuka. Miranda berjalan masuk untuk melihat, dalam kamar kosong, Reka sudah pergi. Pergi tanpa pamit, benar-benar tidak sopan. Miranda menggerutu, saat ingin pergi membersihkan diri, pandangannya tidak sengaja melihat laci di kamar kedua terbuka. Miranda tiba-tiba teringat sesuatu, segera berjalan ke sana untuk memeriksa laci. Sesaat kemudian, raut wajahnya menjadi pucat dan marah. Brengsek, berani curi kalung emas dan berlian murniku seharga 1 miliar. Pantas jago tarung, pantas meremehkan pekerjaan dengan gaji per bulan 100 juta. Ternyata seorang penipu dalam masyarakat, pemalas, hanya baring tapi ingin dapat banyak uang. Sudahlah, anggap saja sebagai tanda terima kasih karena telah menolong diriku. Kesan baik Miranda terhadap Reka seketika menghilang. Saat ini, HP Miranda tiba-tiba berdering. Ternyata Jade, wakil presiden grup Imperial yang menelepon. Miranda menjawab telepon dengan curiga, "Halo Nona Jade." Jade tersenyum dan berkata, "Nona Miranda, aku punya kabar baik. Mendengar kamu bersedia untuk gabung dengan perusahaan kami, maka itu bos kami memberimu kesempatan dan ingin ngobrol secara langsung denganmu. Apa kamu punya waktu luang sekarang? Jika ada silakan datang kemari." "Ah, oke." Miranda sangat gembira, tidak disangka situasi berbalik. Selesai membersihkan diri dengan cepat dan rapi, Miranda buru-buru pergi ke grup Imperial, bahkan tidak keburu sarapan. Miranda sama sekali tidak memikirkan masalah ini ke arah Reka. Semakin memikirkan masalah ini, semakin merasa benar-benar omong kosong. Bagaimana seorang pencuri bisa mengendalikan keputusan grup Imperial? Sangat cepat Miranda sudah tiba di grup Imperial, dan kembali bertemu dengan Jade, wakil presiden cantik. Sikap Jade terhadapnya menjadi lebih ramah. "Nona Miranda, silakan ikut aku." Pada akhirnya Jade membawa Miranda ke ruang kantor wawancara dan berkata, "Mohon tunggu sebentar, bos kami akan segera datang untuk mewawancaraimu secara langsung." Miranda tersenyum, "Maaf sudah merepotkan Nona Jade. Nanti jika berhasil aku traktir kamu makan." Jade tersenyum, "Nona Miranda terlalu sungkan. Ini memang sudah kewajibanku." Setelah Jade pergi, Miranda perlahan-lahan menjadi tenang. Semakin memikirkan masalah ini, Miranda semakin merasa ada yang salah. Dalam waktu 1 malam, kenapa bos perusahaan bisa tiba-tiba berubah pikiran? Apakah bos mereka karena melihat dirinya cantik sehingga berubah pikiran dan tertarik dengan tubuhnya? Sangat mungkin karena itu, jika tidak, bos perusahaan tidak perlu menyinggung Master Yo demi seorang wanita seperti dirinya. Pemikirannya ini membuat Miranda sedikit merasa hancur. Miranda diam-diam membuat keputusan, jika bos perusahaan benar-benar punya niat seperti itu, maka Miranda pasti tidak akan menyetujuinya, sampai mati pun juga tidak akan setuju. Tepat saat merasa tidak tenang, pintu ruangan terbuka. Miranda tanpa sadar langsung berdiri karena mengira bos perusahaan telah datang. Tetapi tidak disangka, yang masuk kemari ternyata Reka. Bab 631, kamu adalah seorang pencuri. Sekarang ini Reka mengenakan seragam satpam.
Pagi-pagi saat datang ke grup Imperial, Reka masih mengenakan pakaian ayah Miranda yang longgar dan besar, terlihat jelek dan tidak nyaman. Oleh karena itu, Reka langsung mencari setelan satpam dan mengenakannya. Miranda tentu saja mengira bahwa Reka adalah satpam grup Imperial. Seorang satpam berani mengatakan bisa mengendalikan keputusan grup Imperial. Ini sungguh membuat orang tertawa terbahak-bahak. Sekarang ini Miranda telah yakin Reka adalah seorang pencuri, dan berkata dengan kesal, "Reka, identitasmu ternyata cukup rumit. Menjadi pencuri dan juga satpam, bagaimana tidak rumit?" Reka mengangguk, iya. Reka mengira bahwa Miranda telah mengetahui identitasnya adalah bos grup Imperial. Miranda benar-benar kehabisan kata-kata terhadap Reka. Laki-laki ini akhirnya mengakuinya, tanpa rasa bersalah sedikit pun, apa tidak tahu malu. Miranda menarik baju seragam satpam Reka dan berkata, "Apa kamu tahu? Ini adalah sebuah penghinaan terbesar dengan kamu mengenakan baju seragam satpam itu. Karena kamu tidak pantas mengenakan pakaian ini. Bagaimana bisa seorang pencuri mengenakan pakaian satpam?" Reka sedikit tertegun, apa kepala wanita ini bermasalah? Reka adalah orang yang berjasa padanya. Tidak apa jika tidak tahu balas budi, tapi untuk apa mencibir dirinya? Tidak tahu diuntung. Reka malas untuk berdebat dengan Miranda, dan berkata, "Silakan duduk." Miranda buru-buru berkata, "Apa kamu kira aku berdiri di sini untuk sambut kamu? Hei, kamu terlalu banyak pikir, kamu masih belum sepantas itu." Aku barusan mengira bos sudah datang, maka itu berdiri di sini untuk menyambutnya. Reka, itu benar. Aku memang bos, Miranda berkata. Bicara soal bos grup Imperial, Reka, aku butuh kamu bantu aku. Bos perusahaan ini adalah seorang cabul, mungkin akan melakukan sesuatu padaku. Nanti jika bos perusahaan bersikap tidak sopan, kamu harus bantu aku tahan dia, biar aku bisa melarikan diri. Jika kamu bantu aku, maka aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu soal kamu curi barangku. Reka jadi panik, siapa yang curi barangmu? Kamu jangan bicara sembarangan. Miranda berkata dengan puas, "Hehe, sudah merasa bersalah kan? Kamu jangan pura-pura lagi, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, kamu curi barangku." Reka mengeluarkan uang 400.000 dan menghempaskan ke atas meja dengan marah. "Ambil uang ini dan pergi ke rumah sakit cari dokter mata. Aku curiga matamu bermasalah." Selain itu Reka kembali mengamati Miranda sebentar. "Kamu bilang bos perusahaan akan bersikap cabul padamu, tampaknya kamu terlalu banyak pikir." Miranda langsung menjadi marah, yang paling Miranda banggakan adalah penampilannya. Tetapi Reka malah mengejek dirinya, berkata berpenampilannya biasa saja. Miranda marah, "Reka, coba katakan satu kali lagi." Saat ini, wakil presiden cantik berjalan masuk. Ada apa? Bukankah tadi baik-baik saja, kenapa jadi bertengkar?" Miranda melihat Reka dengan tatapan mengancam. "Reka, kamu setuju atau tidak terhadap permintaanku? Jika tidak, aku akan bongkar masalahmu." Reka tidak berdaya. "Katakan, kamu pertimbangkan dengan baik, begitu aku katakan maka masa depanmu akan hancur." Miranda kembali berkata mengancam. Wakil Presiden Jade berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Miranda menggertakkan gigi dan berkata, "Satpam kalian telah mencuri barangku, dia tidak pantas jadi satpam." Jade berkata dengan penasaran, "Oh, dia curi apa?" Miranda berkata sambil berpikir, "Curi kalungku seharga 20 juta." Miranda tidak berani mengatakan harganya 1 miliar, jika Reka memikul tanggung jawab kriminal ini, maka harus dikurung selama 10 tahun, begitu Reka akan hancur sepenuhnya. Jade menahan tawa, "Bos, apakah yang dikatakan Nona Miranda benar?" Miranda tiba-tiba menjadi sangat gagap. "Nona Jade, kamu panggil dia siapa?"